Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Si Abah CSA, kanal YouTube multisegmen, menarik dan bermutu. Kali ini saya akan berkisah tentang tragedi World Trade Center di Amerika Serikat. Ini adalah konten sejarah yang perlu diketahui sebab tragedi ini adalah salah satu tragedi terbesar di dunia. Dikutip dari tulisan Zulkifli Sinuhaji pada Pikiran Rakyat, tragedi 11 September tahun 2001 di World Trade Center tidak pernah bisa dilupakan oleh Amerika Serikat. Serangan itu masih begitu berbekas bagi rakyat Amerika Serikat karena menewaskan hampir 3.000 orang. Tragedi ini juga mengguncang dunia. Saat itu menara kembar World Trade Center, WTC, sebagai pusat perdagangan dunia di kota New York ditabrak dengan pesawat yang dibajak teroris. Sebanyak 19 militan yang terkait dengan kelompok ekstremis Islam Al-Qaeda membajak 4 pesawat komersial AS dan melakukan serangan bunuh diri. 2 pesawat diterbangkan ke menara kembar WTC di New York, pesawat ketiga menabrak Pentagon di luar Washington DC dan pesawat keempat jatuh di sebuah lapangan di Shanksville, Pennsylvania. Hampir 3.000 orang tewas selama serangan. Serangan ini memicu inisiatif besar AS untuk memerangi terorisme dan di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush. Dikutip dari History oleh Sinuhaji, pada tanggal 11 September tahun 2001, pukul 8.45 di pagi yang cerah, pesawat American Airlines Boeing 767 yang memuat 20.000 galon bahan bakar jet menabrak menara utara World Trade Center di kota New York. Tabrakan itu meninggalkan lubang yang menganga dan terbakar di dekat lantai 80 gedung WTC berlantai 110 itu dan langsung membunuh ratusan orang serta menjebak ratusan lainnya di lantai yang lebih tinggi. Saat evakuasi gedung WTC sedang berlangsung, kamera televisi menyiarkan gambar langsung dari apa yang awalnya tampak seperti kecelakaan aneh. Selang 18 menit, pesawat Boeing 767 dari United Airlines penerbangan 175 muncul dari langit lalu berbelok tajam ke arah World Trade Center dan membelah menara selatan di dekat lantai 60. Tabrakan itu menyebabkan ledakan besar yang menghujani puing-puing yang terbakar di atas gedung-gedung di sekitarnya. Serangan kedua ini menjadi indikasi bahwa AS sedang menghadapi perang. Serangan di Pentagon. Di saat banyak orang menaruh perhatian di gedung WTC, pesawat American Airlines 77 berputar di atas pusat kota Washington DC sebelum akhirnya menabrak sisi barat markas militer pada pukul 9.45. Bahan bakar jet dari Boeing 757 itu menyebabkan kebakaran hebat dan meruntuhkan struktur sebagian bangunan beton raksasa, yang merupakan markas besar Departemen Pertahanan AS. Serangan di Pentagon menewaskan 125 personel militer dan warga sipil dan sebanyak 64 orang di dalam pesawat tewas. Pesawat keempat United Airlines 93 tujuan California dibajak teroris sekitar 40 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Newark Liberty di New Jersey. Para penumpang pesawat ini sudah mengetahui insiden yang terjadi di New York karena sempat mengalami penundaan. Mengetahui bahwa pesawat tidak kembali ke bandara seperti yang diklaim pembajak, sekelompok penumpang dan pramugari merencanakan pemberontakan. Penumpang melawan 4 pembajak dan diduga menyerang kokpit dengan alat pemadam kebakaran. Pesawat kemudian terbalik dan melaju ke tanah dengan kecepatan di atas 500 mil per jam dan kemudian menabrak sebuah ladang pedesaan dekat Shanksville di Pennsylvania Barat pada pukul 10.10 pagi. Sebanyak 44 orang tewas dalam insiden ini. Ada dugaan pesawat ini mengincar Gedung Putih atau Gedung Capitol. Secara total, sebanyak 2.996 orang tewas dalam serangan 11 September, termasuk 19 teroris pembajak di 4 pesawat. Di World Trade Center, ada 2.763 orang tewas setelah 2 pesawat menabrak menara kembar. Angka itu termasuk 343 petugas pemadam kebakaran dan paramedis, 23 petugas polisi kota New York dan 37 petugas polisi otoritas pelabuhan yang berjuang untuk menyelesaikan evakuasi gedung dan menyelamatkan pekerja yang terjebak di lantai yang lebih tinggi. Di Pentagon, sebanyak 189 orang tewas, termasuk 64 orang di American Airlines penerbangan 77 pesawat yang menabrak gedung. Usai serangan 11 September, AS kemudian melancarkan invasi besar-besaran ke Afghanistan untuk mencari dalang serangan Osama bin Laden. Setelah berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, yang dimenangkan oleh Blok Barat, seolah-olah Blok Barat khususnya Amerika Serikat, itu kehilangan musuh abadinya. Dengan kehilangan musuh abadi maka akan berpengaruh terhadap industri persenjataan mereka. Maka dicobalah
dicari musuh baru bagi mereka. Nah, dengan terjadinya kejadian pengeboman World Trade Center, itu dijadikan Amerika Serikat sebagai titik balik untuk mendapatkan musuh baru. Dalam hal ini adalah negara-negara Islam. Mereka dituduh sebagai negara-negara teroris yang menebar teror di dunia, direkayasa, dimusuhi, sehingga banyak dibenci oleh negara-negara Barat. Padahal belum ada bukti sampai sekarang bahwa negara-negara Islam itu adalah negara yang melakukan teror. Mereka menyerang Irak dengan menuduh Saddam Hussein mempunyai senjata pemusnah massal. Mereka serang Irak. Begitu Irak diserang, Saddam Hussein jatuh. Setelah dikuasai, sampai sekarang mereka tidak menemukan bukti bahwa Irak punya senjata pemusnah massal. Demikian juga Libya dengan pemimpinnya Muammar Gaddafi. Negara-negara Timur Tengah diserang oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika, untuk memaksakan demokrasi ala mereka. Tapi apa yang terjadi? Justru negara-negara khususnya di Timur Tengah, negara-negara Islam, bukannya menikmati masa damai, justru mereka menikmati kekacauan yang seolah tidak berujung.